Hai kalian semua, kembali lagi dengan Hiu di sini. Ya, di video kali ini aku mau berbincang-bincang yang lagi happening di Korea, yaitu banyak dari artis-artis bahkan idol tertarik dengan tes MBTI. Jadi, yang akan kita bahas di video kali ini adalah apa itu MBTI dan kenapa mereka itu tertarik dengan tes MBTI ini. Kita sudah bersama dengan Naya Steven. Hai. Kenapa kita undang Naya Steven ke sini? Karena dia mempunyai ketertarikan yang cukup tinggi dengan hal-hal yang psikologis, termasuk tes-tes MBTI, dan dia seenggaknya dia tahulah sedikit tentang apa itu MBTI. Jadi gini Nay, jadi sekarang itu banyak di Korea sana lagi tertarik untuk melakukan tes MBTI. Jadi mereka itu tertarik untuk mencari tahu tentang diri dia, kepribadian mereka. Oh, oke. Dan di situ mulai gue itu merasa apa yang membuat mereka tertarik gitu loh. Maksudnya sampai begitu apa namanya ya, ramai gitu loh. Tren banget Ya, nih. lagi tren gitu. Di posting hasilnya. Diposting, diberitahu, bahkan untuk idol diberitahu tuh diberitahu di publish gitu kan, kepada fansnya bahwa idolnya itu mereka itu seperti ini gitu-gitu. Kan ada banyak tuh kalau Iya, salah. profil MBTI-nya diposting. Hasilnya. Nah, di situ apa ya, timbul beberapa asumsi gitu. Gimana tuh? Yang pertama itu mungkin kalian juga yang suka drama Korea mungkin tahu bahwa drama Korea yang banyak diproduksi saat pas corona gini kan, pandemi gini sampai sekarang itu ada beberapa drama Korea yang membuat temanya itu psikologi. Bukan yang alien jatuh cinta sama manusia itu kan? Itu siapa? Oh, itu drama ya, itu udah lama. Itu kan lagi sempat happening juga itu ya, kalau nggak salah ya. Apa ya? Judulnya apa gitu, gue lupa deh. Yang star gitu lah ya. Udah lama itu. Iya. Kebetulan gue nggak terlalu ngikutin drakor sih, cuma Nah, temen kita tapi yang alien itu, ngikutin, yang pemain alien itu, sekarang dia lagi main di drakor yang temanya psikologis. Psikologi nih. Okay. Jadi drama itu yang satu itu adalah Soul Mechanic. Nah, itu udah baru selesai, baru tamat. Dan yang lagi tayang ini lagi banyak lagi banyak gitu, lagi kayak drakor yang cukup menarik untuk ditonton gitu di Netflix. Judulnya itu It's Okay. Bentar, gue juga lupa namanya. It's Okay to Not Be Okay. Oke. Nah, di situ drama itu banyak memunculkan bahwa karakter yang mempunyai penyakit kepribadian, tapi lebih ke kepribadian yang kayak jatuhnya kalau misalkan harus pengobatannya harus bukan ke psikolog tapi harus ke psikiater gitu. Kejiwaan lah, udah masuk ke rumah sakit jiwa bla gitu. Psikolog sama psikiater itu berarti asumsinya mereka tahu perbedaannya antara psikolog dan psikiater dong. Karena dua hal itu berbeda. Banyak orang yang salah. Dipikirnya apa gitu kan. Padahal itu beda, cuma related gitu. Iya, tema itu lebih mendalam. Jadi bukan hanya kepribadian biasa, tapi kan udah yang dampaknya udah cukup lah maksudnya udah jatuhnya ke jiwaan ya. Beberapa istilah-istilah psikologi itu kadang dimunculkan, diberitahukan gitu. Itu mungkin yang membuat mereka jadi kayak apa namanya ya, mulai kayak sadar gitu bahwa untuk mengetahui psikologi tentang diri kita tuh penting gitu kan. Mungkin mereka di sana itu kan saking banyaknya tekanan gitu, mungkin kan mereka juga agak malu untuk datang ke psikolog atau macam gitu loh, konsultasi gitu. Di budayanya selebriti Korea itu sering sekali terjadi bunuh diri kan ya. Iya, semua. Apalagi itu kan ya kalau nggak salah ya. Bahkan orang biasa pun juga. Pressure-nya tinggi, bener ya? Iya. Bahkan kalau yang gue tahu gitu, kayak para psikolog atau psikiater itu cukup dikit lah mereka, dan orang-orang Korea itu masih agak tabu untuk datang situ loh.
psikiater dan psikolog. Mereka tuh nggak mau mengakui bahwa dia itu punya masalah kejiwaan gitu loh. Oke. Jadi yang gue tangkap sebetulnya kayak karena topik-topik yang pas corona ini banyak yang drakor psikologi, awareness terhadap psikologi dan kesehatan mental jadi muncul di sana. Betul. Oke, yang kedua itu masih berhubungan sama pandemi corona. Mungkin karena banyaknya pas lagi pandemi ini kan banyak gitu kan masalah. Pokoknya lah banyak lah Kak, membuat jadi kita kayak harus di rumah aja gitu-gitu kan. Yeah. Nah, mungkin karena hal tersebut membuat mereka kan kadang ada juga orang yang nggak betah di rumah gitu kan. Yeah. Apalagi berbulan-bulan gitu. Mulailah timbul sesuatu hal gitu. Yang kalau kata orang-orang nggak introvert ya. Iya, jadi timbullah dua kayak menebak-tebak bahwa kita nih ada yang nyaman, ada yang introvert, extrovert, dua itu pokoknya introvert. Mulai extrovert. Itu trending introvert extrovert itu ya kemarin ya, itu beda topik lagi, ntar kita bahas juga itu ntar. Ya mungkin jadi mereka kayak gue kenapa atau mungkin gue masih oke nggak gitu. Jadi muncullah dua topik bahwa gue introvert, extrovert itu dua kepribadian itu kan. Tapi mungkin hal itu membuat mereka mungkin jadi lebih pengen tahu tentang diri mereka gitu loh. Bener sih, pasti itu ngebangun awareness terhadap psikologi. Cuman yang lucu adalah kenapa yang mereka lakuin adalah MBTI, sedangkan MBTI itu sebetulnya rada jauh dengan ranah mental health. Karena MBTI itu fungsinya adalah personality inventory, lebih ke karir. Untuk ke karir juga, mungkin juga ke karir itu juga untuk mengetahui struktur diri dan pilihan gitu, dan kepribadian seseorang gitu kan. Karena kalau misalnya mental health itu kan harusnya kan Beck's depression test misalnya. Depression test tuh untuk tes subjective well-being juga ada namanya SWB. Itu jadi lebih ke well-being kita di saat itu kayak gimana kan. Tapi ini kenapa MBTI gitu? Nah itu lucu sih sebetulnya. Nah mungkin ada hubungan sama yang alasan ketiga, asumsi gue ketiga. MBTI ini mungkin kan kayak semacam hanya untuk mengetahui siapakah, maksudnya kepribadian kita gitu kan. Kecocokan kerja dan pilihan. Iya, pilihan itu bisa. Sama pola pikir, maksudnya sudut pandang kita sama pokoknya kepribadian kita lah gitu. Reaksi kita terhadap dunia luar itu bisa. MBTI itu. Pilihan kita bereaksi terhadap dunia luar itu sangat bisa MBTI gitu. Hasil mereka apa, kita bisa mengetahui dia orang seperti apa, bisa tahu kan. Jadi patokan untuk mengenal seseorang gitu loh. Sebenarnya MBTI itu kan seperti yang dibilang, MBTI itu hasilnya sesuai dengan pilihan kita. Pilihan kita bahkan di saat itu. Kondisi kita saat itu, lingkungannya seperti apa, gitu kan ya. Jadi sebetulnya MBTI itu nggak mutlak. Iya nggak mutlak. MBTI itu bisa berubah-berubah orang. Berubah. Tiba-tiba ada kadang-kadang yang dapat introvert kan I kan tuh I. Abis itu tiba-tiba ntar dia tes lagi E. Iya, tapi sering kan kayak gitu. Tapi sehingga dengan tes kecil gitu kan kita bisa menilai bahwa misalkan dia orang ini introvert, berarti kita tahu lah dia tuh introvert kan, atau orang ini introvert kita bisa tahu kan. Nah mungkin berhubungan sama ini Ben. Orang Korea itu kan percaya dengan golongan darah. Oke, benar. Golongan darah itu golongan darah itu yang mewakili pribadi seseorang, maksudnya sifat seseorang gitu. Nah mungkin mereka lagi mau membuat tren baru dengan MBTI. Karena mirip dengan golongan darah, cuma lebih saintifik. Gitu ya istilahnya ya. Ya bisa kayak golongan darah A, B, O sama AB kan biasanya ya Korea sama Jepang kan lebih percaya itu dibanding sama zodiak. Kan zodiak lebih melenceng lagi istilahnya ya. Jadi mereka lebih percaya dengan golongan darah itu. Terus mereka mungkin lagi membuat tren baru untuk menambah kayak MBTI. Mungkin dengan hal itu mereka tahu karir atau mungkin apalah gitu. Tapi lu tau gak sih yang memulai tren ini siapa? Nggak tahu. Awalnya tuh siapa yang mulai posting, artis siapa atau apa? Ini nggak ketahuan berarti ceritanya. Seru juga ini soalnya. Gue sih nggak tahu. Cuman kayaknya banyak sih. Gue nggak tahu apakah ini emang dari kesadaran sendiri atau mungkin dari kesadaran artis sama atau manajemennya artis atau mungkin idol, mungkin dengan itu kan mungkin mempengaruhi karir mereka juga kan. Dari pemerintahnya mungkin menganjurkan untuk coba tes MBTI kan, tahu dengan itu bisa karir itu berhubungan sama diri lo gitu. Oh berarti ada asumsinya ada beberapa idol yang nggak dapat kerjaan, habis itu harus banting setir gitu.
Mungkin mungkin bukan hanya artis atau idol, mungkin orang Korea sendiri juga. Emang kebanyakan emang disuruh kayak gitu untuk alternatif pekerjaan mungkin ya, karena pandemi corona gitu kan misalnya kan. Mungkin berhubungan sama itu. Ya kita nggak tahu. Mungkin kalau bagian kayak yang tahu mungkin apa gitu yang memulai mereka tertarik dengan tren MBTI gitu. Bisa komen di bawah gitu. Coba komen pendapat kalian, kira-kira kalau menurut kalian tuh awal mulanya kenapa jadi ada tren ini gitu ya. Nah, sekarang gue itu pengen nanya sedikit tentang MBTI. Mungkin kita agak sedikit menjelaskan apa itu MBTI. Oke. MBTI sendiri itu kan sebetulnya itu singkatan dari Myers-Briggs tipologi tes kan. Tipologi instrumen gitu. Inventory. Tipologi inventory. Nah, itu tepatnya. Myers-Briggs tipologi inventory. Nah, yang ngembangin itu Myers sama Briggs gitu ya. Myers sama Briggs. Itu kalau nggak salah saudara bapak anak atau apa, gue lupa deh. Dia itu ilmuwan sekaligus psikolog gitu. Nah, MBTI itu adalah personality inventory. Personality inventory itu adalah suatu tes yang bisa mengukur kepribadian seseorang. Mengukur kepribadian seseorang. Polanya kepribadian seseorang. Oh, berarti lebih ke kepribadian seseorang. Nah, cuman ntar kita jelasin lagi kepribadiannya itu kalau menurut MBTI seperti apa. Nah, MBTI itu dikembangkan menurut teorinya Jung namanya, C.J. Jung. Itu kan terkenal, ada Freud, ada Jung gitu ya. Dia itu adalah semacam kayak pengembang dari teori psikologi. Bapak psikologi bisa dibilang enggak? Bapak psikologi nggak bisa dibilang juga karena ada banyak gitu. Cuman Jung ini dia punya teori tentang personality yang cukup banyak. Jadi dia tuh percaya orang itu memakai topeng di suatu situasi sosial tertentu. Dan itu banyak. Memakai topeng. Persona sebutannya. Nope. Lu di pesta keluarga dan lu di pesta temen lu nikahan, itu akan berbeda yang lu pakai topengnya. Oke. Seperti itu. Nah, dari situ dikembangkan menjadi MBTI. Gitu. MBTI itu kalau nggak salah tadi gue sempet ada baca dulu. Pertama kali itu kalau nggak salah dia dikembangkan itu pokoknya di tahun 60-an lah. Itu baru benar-benar di launching secara umum gitu ya. Baru di-publish gitu. Manualnya tes inventory-nya itu baru di-publish gitu untuk bisa dipakai di klinik-klinik gitu ya. Tapi waktu publish itu maksudnya udah semacam udah kayak dipatenkan atau enggak mungkin udah ada legalitas, misalnya kan kita nggak, misalkan kita ya udah lempar aja gitu. Awalnya untuk riset, kan awalnya risetnya untuk riset, si Myers-Briggs, gitu kan. Nah, tapi sampai akhirnya itu digunakan salah satu instrumen yang paling sering digunakan untuk tes bakat. Oh, tes bakat. Terutama kayak untuk orang SMA tuh biasanya dikasih juga. Untuk kerja kadang-kadang MBTI itu dipakai untuk kayak misalnya lu lagi ngelamar kerja jadi marketing. Nah, terus ntar lu dikasih juga instrumen MBTI itu untuk ngelihat kecocokan lu. Berarti kebanyakan rata-rata kalau misalnya tes bakat itu diambil dari MBTI. Salah satu kan, jadi biasanya tes bakat itu kan satu kumpulan gitu kan, kumpulan tes. Nah, salah satu kumpulannya itu ada MBTI. Oke. Gitu. Cuman yang jadi repot sekarang, ini gue jelasin dulu, MBTI itu ada dimensinya di dalamnya. Di MBTI itu kan hasilnya itu kan ada kodenya. Misalnya lu ngambil hasilnya, misalnya yang biasa didengar tuh ENTJ, INTP gitu-gitu kan ya. Nah, jadi itu tuh sebenarnya dimensi. Dimensinya gue jelasin ya, ada 4 gitu ya. Kita bahas bareng ya. Yang 4 dimensi itu ya. Yang pertama di awal itu ada I atau E. Orang bisa antara dapat I atau E. I itu apa? I itu introvert, E itu extrovert. Oke. Nah, gue jelasin juga sekalian artinya apa gitu ya. Yes, basic dasarnya. Introvert itu tau lah. Jadi di sini yang diomongin itu sebetulnya adalah pilihan seseorang untuk bereaksi terhadap sosial. Bukan faktor yang benar-benar bawaan lahir tuh enggak sebetulnya. Jadi kalau MBTI itu adalah pilihan. Gitu. Pilihan. Jadi introvert itu seseorang lebih memilih untuk merecharge energi sendiri, me time gitu. Nah, kalau extrovert, suatu orang itu
lebih memilih untuk merecharge energi dengan bersosial. Bedanya itu, introvert sama extrovert. Nah, I dan E. Nah, lanjutnya ada S dan N. S dan N. Nah, S itu sensing, N itu intuitif. Kenapa N? Nah, kenapa bukan I? Karena II, TJ ntar. Kan lucu. Oh, karena I udah dipakai sama introvert. II. Gitu. Jadi dipakainya huruf yang kedua nih ceritanya nih. Nah, intuitif atau sensing itu bedanya apa? Itu juga pilihan. Kalau sensing itu sensing dan intuitif itu ngomong orang itu mendapatkan suatu data dari problem atau apa itu dari mana hasilnya gitu. Seseorang kan ingin problem solving kan biasanya kan, ada suatu problem terus dia pengen ngadepin. Nah, caranya dapat data itu yang berbeda orang sensing sama orang intuitif. Oh, untuk mendapatkan data untuk problem solvingnya. Kalau orang sensing itu menyelesaikan problem itu dia butuh data yang konkret yang dia harus ngeliat dulu. Dia ngeliat dulu, dianalisa, baru dia dapat problem. Baru dapat problem solving. Kalau orang intuitif dia pakai naluri, hajar dia nebak pakai insting. Ada yang berikutnya itu adalah T atau F. Thinking atau feeling. Oh, thinking. Nah, itu ada dimensi ketiganya. Artinya apa? Ketika lu mengambil keputusan, lu memilih menggunakan apa? Kalau orang thinking menggunakan rasio. Nah, kalau orang feeling menggunakan perasaan. Gitu. Lebih bagus yang mana ntar kita bahas deh. Nah, terus yang terakhir adalah perceiving sama judging. Cara kita mengorganisasi rencana dan sebagainya. Mengorganisasi rencana kehidupan kita sebenarnya lebih tepatnya. Kalau orang judging bukan judgmental. Jangan salah, sering orang mikir kalau J itu orangnya judgmental, enggak. Iya. Oh, suka menjudge gitu. Iya. Ternyata orang judging itu adalah orang yang sangat terencana. Artinya itu, dia itu harus di-planning. Seperti konsep steadiness kalau pernah dengar. Sebetulnya. Pokoknya semua apa yang pengen dilakukan direncanain. Harus ada perencanaan gitu ya. Contoh nih kalau misalnya meja kerja nih biasanya orang judging itu lebih rapi. Ya, gua nggak rapi nih. Lu judging? Judging. Nggak tahu gua. Gabung gua. Akan judging mungkin. Nggak tahu. Nah, kayak gue belum tahu gua. Nah, kalau perceiving itu orangnya lebih fleksibel. Jadi kasarnya kalau orang judging itu adalah mencoba mengontrol dunia di sekitar kita. Kalau orang perceiving ngikutin ombak dari dunia itu gitu loh. Jadi kalau kayak rencana pun juga ya udahlah, besok gue mau pergi ke Bandung, ya gue cobain aja besok baru gue tata gitu. Atau pas malamnya. Pas gitu. Malamnya lebih nyantai dia orang perceiving itu. Gue tuh. Mungkin perceiving kali, bro. Harus dites ini kayaknya abis ini. Tapi gue kayaknya pesimis deh. Nah, cuman yang jadi repot nih bro, yang menarik adalah MBTI tadi kan lu ingat kan? MBTI itu adalah pilihan. Tergantung sama, pertama adalah mood lo di saat itu kan, kondisi ini lo, suasana hati lo, dan juga lingkungan sosial sekitar lo di saat itu gitu. Berarti tergantung mood gua sama lingkungan sosial. Karena MBTI itu adalah pilihan, bukannya lu lahir kayak gitu. Jadi harus diingat, orang introvert itu juga punya sisi ekstrovert. Orang ekstrovert punya sisi introvert, itu yang mutlak. Iya. Nggak bisa lu bilang gue introvert, ya udah introvert doang, nggak bisa. Pasti ada persentasenya ya. Pasti ada persentasenya kan ada 0 sampai 100. Nah, itu orang itu pasti di sekitar situ. Jadi berubah. Nah, itu yang tadi gue bilang, ada orang yang terlalu gini, kok tiba-tiba bisa berubah jadi gini gitu loh. Iya. Nah, itu sekilas tentang MBTI. Nah, yang gue bingung, yang kayak gue tanya ke lo tadi adalah, kan tadi kan karena corona dan sebagainya banyak orang semakin mental health awareness. Cuman kenapa yang trending adalah MBTI, sedangkan MBTI itu fungsinya adalah untuk kerja, untuk bakat. Mungkin karena itu lagi sih, ketabuhan akan kesehatan mental, dan sebetulnya kan itu juga harusnya kan hasilnya itu kan untuk pribadi kan, privasi gitu. Otomatis mungkin ya kalaupun mereka tes ya mungkin bukan kagak dipublish juga, mungkin lebih aman ya soal yang kayak gituan lah, kepribadian kan. MBTI itu hasil akhirnya, ini menarik. Jadi hasil akhirnya itu ada 16 subtype. Dari 4 dimensi itu. Dari 4 dimensi itu kombinasinya. Jadi setiap orang ketika ngambil, dia akan dapat salah satu dari 16 kombinasi itu. Dan 16 kombinasi itu ada sebutannya masing-masing. Sebutan dari? Oke. Sebagai contoh, orang INTJ itu sebutannya the architect.
Kalau misalnya sebagai contoh orang ini ada juga nih INFJ itu advokat. INFJ advokat. Berarti sebutannya loh ya itu istilahnya tuh gelarnya tuh advokat. Nah itu sih bisa dijelasin cuma cukup ini ya. Berarti itu banyak istilah ya. Berarti bukan suatu karirnya yang dirumus ke situ enggak. Bukan, tapi kayak berarti dia nih kayaknya kalau advokat itu mungkin jago nasehatin atau apa gitu kan. Kalau kayak tadi kayak arsitek itu berarti dia tuh jago. Kan INTJ itu terkenal mastermind. Terkenal dia merencanakan sesuatu itu detail banget dan kompleks. Jadi dia tuh di belakang suatu grand scheme gitu, kayak skema besar. Orang INTJ itu biasanya jago kayak gitu. Ya kan yang apa tadi yang advokat itu banyak kan para netizen kali ya. Oh, karena suka komen. Suka nasehatin. Bisa juga. Tapi yang baik-baik loh ya. Jangan julid. Gibah boleh. Kalau lu sendiri lu udah pernah tes MBTI? Pernah gua. Beberapa kali pernah. Hasilnya sama? Waktu gua dulu banget di zaman-zaman SMA sama zaman-zaman gua udah kuliah dan sekarang itu berbeda banget. Bedanya tuh dulu tuh gue dapet INTJ. Nah, cuman sekarang dan seterusnya nih gue konsisten selalu INTP gue. Gitu. Gue dulu sempat tes STMJ gue. Oh, berarti susu, telur, madu, jahe, jamu bro. Enak sih tuh gue jadi aus nih sekarang bro. Pakai telur lagi, aduh. Ya. Mungkin kita coba tes singkat kali ya, maksudnya tes online gitu, ada nggak sih? Ada, kalau misalnya kalian mau tes singkat, ntar linknya juga kita kasih ya di bawah ya. Kita coba buka 16personalities.com, itu free dan itu cukup bagus sih untuk tes MBTI online. Ada beberapa perusahaan juga pakai ini masalahnya gitu. Coba kalian coba, nah coba kalian lihat hasilnya, tipenya yang mana, terus mirip nggak sama diri kalian gitu ya? Kita lihat ya, gitu. Berarti hasilnya itu apa yang kita alami saat ini kan? Lebih konsentrasinya ke yang di saat-saat belakangan ini sih, gitu. Ada kemungkinan berubah. Atau mau coba? Jadi linknya itu 16personalities.com. Oke, gue tes. Oke Ben, ini gue udah dapat hasilnya. Akhirnya udah ya ini ya. Ya. Di sini gue hasilnya itu adalah ISTJ. Oh, berarti logistician sebutannya ya? Logistician. Itu apa? Berarti lu kan dapat introvert, sensing. Emang lu introvert, bro? Ya hasil sini introvert. Berarti yang suka ngasal ngomong. Kalau ngomong nggak dipikir dulu, kata orang-orang. Gue malah kebanyakan mikir malah. Nah ya harusnya sih kayak gitu emang introvert harusnya. Oke. Cuman kadang gue bisa itu loh, maksudnya bisa keceplosan kalau misalkan tiba-tiba ditekan sesuatu. Oh, pressure. Biasanya orang logistician itu biasanya paling detail sih. Karena dia biasanya ngomong data banget tuh. Setahu gue sebutan ISTJ itu benar-benar ini deh, tipe pekerja ini, white collar, tau nggak? Yuk. Itu apa? Setahu gue loh ya, pekerja kantoran yang di kubikel itu loh. Nah itu tuh ISTJ tuh biasanya tuh. Kalau di dunia barat sana tuh biasanya ISTJ. Setahu gue itu sih. Jadi dia lebih detail. Bener-bener harus data gitu. Orangnya tuh harus bener-bener ada, baru dia mikir. Berarti kalau untuk karirnya berarti ke situ ya? Nah, karirnya juga ada nih. Berarti di sini cukup lengkap ya, Mas? Cukup lengkap. Dari hasilnya itu kita bisa ngecek apa kelebihan dan kekurangan hasil tersebut, terus dari segi friendship-nya seperti apa, terus dari segi apa namanya ini? Parenthood-nya seperti apa, bahkan workplace habit saja ada. Workplace habit-nya pun juga ada. Jadi kayak kalau misalnya seorang ISTJ ada di kantor itu seperti apa sih dia kerjanya? Nah itu ada di situ. Oke, mungkin kalian bisa coba tes gitu. Linknya ada di Google banyak. Di channel sebelah. Oke. Berarti gimana? Cocok nggak tuh hasil ISTJ lu dengan diri lu yang sebenarnya menurut lu? Mungkin bisa dibilang mendekati lah. Berarti rapi banget ya? Enggak sih. Bahkan mungkin untuk introvertnya mungkin iya, kayak mungkin gue lebih suka untuk
memberikan energi gue itu ya biasanya sendiri gitu kan. Terus malah kalau gue sering ketemu orang banyak gitu, kadang energi gue langsung habis gitu aura gue. Makanya pakai ini dong bro, energy drink lah. Energy drink nggak ngaruh gue. Pakai sensing. Berarti data itu ya? Data, bener nggak? Mungkin bisa jadi iya. Jadi gue harus butuh data yang mungkin gue butuh untuk butuh menganalisa dulu gitu loh. Analitik berarti istilahnya orangnya ya. Biarpun nggak sedetail gitu teman. Kalau dibilang gue rapi banget terus tertata gitu, kayaknya nggak sampai seperti itu sih. Cuman iya kalau misalkan sesuatu hal itu gue harus terencana. Maksudnya kayak kalau dadakan gitu gue kadang agak tiba-tiba langsung drop gitu loh. Thinking mungkin nggak tahu juga, mungkin karena gue lebih kebanyakan mikir dibanding. Orang sering salah tentang thinking sama feeling bro. Mereka pikir orang feeling itu mutlak lebih baik dari orang thinking karena pakai perasaan. Padahal kenyataannya di dunia kerja gimana orang feeling? Tahu nggak? Gimana? Ini menarik sih. Orang feeling itu lebih subjektif dalam bekerja. Jadi ntar milih orang bukan berdasarkan rasio, milih pekerja. Berarti berdasarkan gue temen lo, gue ambil. Atau enggak kayak gitu orang kayak feeling itu. Jadi bukan berarti orang feeling itu lebih baik. Orang thinking diperlukan banget di pekerjaan. Lebih objektif dibandingkan orang feeling. Ini nggak mutlak ya sekali lagi, tapi kecenderungan. Orang feeling itu lebih ngeliat kayak, oh nyaman nih gue sama dia, orangnya baik ya, gitu. Orangnya kelihatannya baik ya. Berarti harusnya gue feeling dong. Oh feeling lo? Harusnya. Bener. Iya. Tapi mungkin ya namanya juga ada presentasi kan, nggak ada yang mutlak kayak 100% pasti ada dominannya apa gitu kan. Kalau misalnya lu thinking 100% robot bro. Nggak mungkin, pasti ada persentasenya, rasionya pasti ada. Begitu. Oke, jadi Oke. gitu aja kali pembahasan kita tentang MBTI. Seru banget ya. Iya, panjang sih sebenarnya. Panjang. Sebenarnya kalau dibawa lebih mendetail sebenarnya bisa panjang. Bisa aja. Jadi kalau mungkin kalian pengen tahu tentang MBTI lebih, mungkin bisa kayak cari searching atau enggak ya bisa tes di website tadi. Gaskan. Iya. Kalau kalian pengen lebih tahu lagi, ambil jurusan psikologi. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya, dan jangan lupa subscribe channel ini, channel Naya Steven. Ada linknya di bawah sini Ya, semuanya. Semuanya di sini. Jangan lupa like juga. Juga di Instagram juga ada, di follow. Ya. Oke. Jadi untuk video kali ini sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gua Hyumon pamit. Bye bye. Bye bye.